Bupati Robi bilang begini, yang bisa tolak saya punya disposisi itu hanya Martin Aji sama Paul Prasetya. Karena beliau akan disposisi, proses saya baca, isi surat ini tidak jelas. Pak, ini kita mau masuk penjara kan? Kalau begitu. Your voice now, suarakan sekarang. Oke, jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, semangat. Jadi baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada Bapak dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, juga untuk teman-teman semuanya yang sudah sempat hadir di tempat kita di sini untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, kita sudah menunggu dari tadi. Jadi untuk pertama kalinya saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Kakak Lence untuk sedikit berbicara tentang kegiatan kita mungkin hari ini. Kepada Ibu saya persilakan. Oke, terima kasih host. Pada hari yang suasananya cukup mendukung kita, tidak terlalu panas untuk ukuran Maumere, kita boleh bergabung, boleh bertemu di tempat ini dalam rangka Hari Orang Muda Internasional yang saya pikir ini baru pertama kali dirayakan, khususnya kalau di kalangan kami friend baru pertama kali diperingati seperti itu. Oke, kami dari Yayasan Friend menyampaikan terima kasih. Sedikit saya menggambarkan Yayasan Friend. Kami Yayasan Friend itu lembaga sosial kemanusiaan di dalam mengimplementasikan program-program kami berbicara dengan Child Party Internasional yang ada di Indonesia. Kalau visi kami, terciptanya masyarakat madani yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan terbaik anak dan orang muda. Untuk mendukung pencapaian visi ini, kami bermitra dengan Child Party. Jadi kebetulan mempunyai kesesuaian visi. Di dalam pendekatan program kami berdasarkan tahap hidup anak usia 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 14 tahun, 15 sampai 24 tahun. Sehingga program yang dirancang itu disesuaikan dengan kebutuhan di setiap tahap hidup. Berarti ini bersentuhan langsung dengan dinas PKO, itu adalah di usia 0 sampai 5 itu ada TK PAUD, kami juga mendukung itu. Demikian juga di usia 6 sampai 14, 15 sampai 24. Jadi tiga tahapan usia itu semuanya ada di dengan dinas PKO. Kami berharap bahwa orang muda yang dipersiapkan itu menjadi agent of change, agen perubahan di lingkungan di mana dia berada. Tidak perlu harus mengubah lingkungan yang lebih besar, lebih luas, tapi di lingkungan di mana dia berada. Nah, untuk mendukung itu, pendekatan kami itu melalui forum orang muda atau Karang Taruna dan juga forum anak. Selain itu, kami juga mempersiapkan orang muda nantinya untuk kehidupan selanjutnya, itu mempersiapkan ketika mereka untuk memasuki dunia kerja dan dunia usaha. Tapi yang khusus hari ini kita lebih banyak kita akan bahas itu lebih kepada pengembangan orang muda, pengembangan kapasitasnya orang muda yang sensitif dengan situasi yang terjadi di sekitarnya. Sejalan dengan sejalan dengan tema Hari Orang Muda Internasional, yakni solidaritas antar generasi. Dan kami mencoba lebih mengerucutkan untuk di tingkat friend itu adalah suarakan suaramu. Jadi saatnya sekarang orang muda hebat, suarakan saja. Ini ada Bapak Kadis, ada Pak Sek, pasti akan didengar. Kenapa? Karena suaramu adalah suara yang sangat berharga, yang pasti akan mendapat atensi dari pemerintah, dari pemilik kebijakan, pemilik kewenangan. Dan
hari ini secara khusus kita akan mendiskusikan hal itu. Jadi silakan kita bisa berproses secara baik. Tanyakan saja, ini hari acaranya itu kita sebenarnya kula babong kalau kita di mau beres ini kula babong, omong santai-santai, jangan serius, jangan pikir ini lihat Pak Kadis saja santai-santai saja, apa pasti. Jadi apa saja yang mau disampaikan silakan, yang penting sesuai dengan apa yang menjadi konsen dari host nanti. Jadi seperti itu. Jadi harapannya hal-hal yang disampaikan itu menjadikan rekomendasi bagi kita untuk tingkat mana saja yang sudah akan mendengarkan langsung pastinya ke di dinas PKO dan juga dinas lingkungan hidup. Mengingat ya kita kalau dengar Pak Kadis waktu kegiatan di Permatasari kemarin ikut, bagaimana beliau menginformasikan bahwa sudah beban berat sekali bumi ini. Beratnya itu juga terutama dari sampah. Nah, bagaimana kepedulian kita? Apakah kita juga ikut memberikan beban kepada bumi atau ada upaya kita untuk sebelum mengajak orang lain mulai dari diri kita untuk bisa mengatasi hal itu. Dan tahun ini kami dari Yayasan Friend akan mengkampanyekan tentang Friend Zero Sampah, Zero Plastik. Jadi sebentar kita berharap di selesai sesi ini kita ada pencanangan itu sehingga nanti di bulan April pada hari kesiapsiagaan bencana nasional itu yang akan kita acara puncaknya nanti. Terima kasih dan kami berharap bahwa ada hal 1-2 poin yang bisa menjadi tindak lanjut untuk bisa dilakukan oleh orang muda Maumere, orang muda Sika. Itu saja, terima kasih kepada adik-adik semua. Alda ini orang muda hebat menjadi wakil dari Kabupaten Sika menyampaikan isu anak-anak ketika Hari Anak Nasional di Jakarta. Jadi beliau menyampaikan itu juga berdasarkan diskusi waktu di Hotel Permatasari. Dan beliau anak orang muda ini sudah bergabung dalam forum anak nasional. Jadi apa yang kita diskusikan itu juga akan bisa sampai ke sana. Ya, terima kasih kembali Ibu Lence yang sudah memberikan ruangan kesempatan bagi kita ya. Jadi rasanya itu senang sekali hari ini karena kita anak muda juga diberi ruang untuk bisa mengutarakan apa yang menjadi keresahan kita, mungkin lingkungan atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi rasanya luar biasa karena menurut anak muda kan jarang sekali kan kita ketemu dengan, apalagi Bapak jadi kepala dinas ini hadir waktu itu hanya di Youth Face Now, tapi hanya omong itu, habis itu tidak lagi. Jadi kesempatan ini kayaknya besar sekali karena saya juga masih anak muda, jadi mungkin di waktu ini mungkin kita bisa omong lebih panjang lebar lagi. Kalau begitu kita langsung masuk ke narasumber dulu, ke Bapak Kepala Dinasnya ngomong sedikit dulu sebentar baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan Bapak. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Baik, sebelum kita ini saya kenali dulu lingkungan atau dunia. Secara rangkumannya bahwa dunia ini sebenarnya sudah parah. Dunia ini sudah hancur. Sekarang tangan siapa yang kita mau kendalikan dunia ini? Apakah para orang pintar? Para orang pejabat besar? Karena hak untuk mengurus dunia ini adalah kita sendiri. Di sini saya harus menyampaikan secara garis besar bahwa dari Yayasan Friend yang bekerja sama dengan host dan juga Child Fund, juga adik-adik atau anak-anak sekalian yang sama saya hormati. Kalau bukan kita yang mengurus dunia ini, apakah kepada petinggi, apakah kepada pejabat, apakah mereka yang pintar? Semua dunia ini diserahkan kepada kita. Baik, di dalam situasi pandemi ini COVID-19, isu kesehatan dan isu ekonomi itu menjadi fokus utama perhatian pemerintah juga masyarakat. Padahal saat ini isu yang tidak kalah pentingnya adalah isu lingkungan hidup dan juga kekerasan terhadap anak. Saya dan Pak Syekh ini kami NIP 38. Kau bilang kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap ibu yang kamu sudah melahirkan anak ditinggalkan oleh suami atau dibiarkan merana. Nah, ini juga menjadi tugas kita semua. Kalau kita, apakah sepertinya kita,
ada yang kita Kristen ke rumah ibadah kita gereja, atau mereka yang Muslim ke masjid dan lain-lain, apa kita lihat anak-anak terlantar, perempuan anak terlantar, kita biarkan saja? Ini tugas kita mengurus dunia ini. Sehingga mengenai isu lingkungan hidup itu berat bagi beberapa diantaranya seperti perubahan iklim. Panas ini, benar kan? Benar. Anda boleh bangun rumah mewah, tetapi Anda panas di dalam. Itu sudah gas efek rumah kaca, sudah memang itu sudah timbul, dan itu sudah ratusan tahun. Dan kalau bukan saat ini kita sebagai generasi penerus, kalau kita tidak mengurus ini, siapa lagi yang mau urus? Ini persoalan. Sehingga ada satu anggota dewan tadi saya sambung bahwa kota yang paling miskin pohon Kotomere sudah daerah panas, bahasa Momere-nya mungkin sudah daerah nokon, ya. Tetapi masih ada orang juga tidak mampu bertanggung jawab, apalagi sudah masuk ke masalah sampah. Ngeri. Pohon ini kita butuh, karena pohon dengan makhluk hidup lainnya, manusia, binatang, dan pepohonan, itu kita saling menukar. Tuhan sudah ciptakan kita seperti itu, sehingga ada perubahan iklim, ada polusi banyak, pembuangan limbah yang tidak atur sekarang, apalagi limbah B3 yang berbahaya, beracun, berbau. Sangat isu dunia sekarang di limbah B3. Teman-teman dari kesehatan, enak sekali mereka suntik, ada botol obat sisa, ada di situ, buang di luar. Menurut undang-undang lingkungan hidup bisa dipenjarakan. Apakah itu semua serahkan hanya kami dinas lingkungan hidup untuk mengelola, mengatur? Seperti tadi disampaikan bahwa kelestarian semua, dan kita harus bertanggung jawab dengan bumi ini. Maka saya bilang mau pejabat, atau mulai dari Bapak Presiden, pejabat yang tertinggi di Republik ini, atau kita yang mungkin dari SLB kita ngomong, tapi kita juga mau hidup. Tetapi kalau kita tidak jaga dunia ini, bumi ini, habis kita di muka bumi. Ada penipisan sumber daya alam, memang banyak. Kelebihan populasi, manusia bertambah banyak. Kelebihan populasi, manusia ini bertambah banyak. Tetapi dunia ini sudah menjadi hancur-hancuran. Ada penggundulan hutan, hobi, mabukepan. Kita di Kabupaten Sika pernah terjadi di wilayah Keloang Popot, di daerah petinggian. Satu bentuk organisasi anak muda mau tanam sayur. Akhirnya mereka gundul hutan di situ. Apa yang terjadi? Airnya kering. Yang istilah bahasa kita sini air marak. Ya kalau air kan datang dari pohon. Kalau pohon itu kamu kasih gundul, hanya urusan untuk urus tanam sayur. Ada tempat yang lain masih ada. Karena saya, Pak Martin, kami pernah menjadi petugas lapangan lewat Keloang Popot. Di bawah jembatan itu masih ada air. Sekarang tidak ada air. Inilah perilaku. Yang kalau kita misalnya di desa, muate loparo ale ayaya. Ini bahasa Korea, Pak. Kenapa? Kayu-kayu itu sangat berfungsi untuk penyimpan air, untuk dia akan muncul mata air di sekitar situ ya, untuk hidup. Kita menjadi kayak Sarul Khan, macam saya, ganteng kan? Butuh air. Anda juga macam kucu-kucu ya apa gitu. Cantik, iya kalau ada, tapi kalau air tidak ada, mau kemana kita semua? Ini isu global, pemanasan gas efek rumah kaca, ini ngeri. Apalagi sekarang yang kita saksikan peperangan antara Rusia dan Ukraina tidak pernah habis. Dari senjata-senjata nuklir itu saja semua Osom ini hancur dunia ini. Kita tidak sadar dibawa kemana-mana, dan manusia dan makhluk hidup yang lainnya ada di dunia itu yang untuk hidup. Tapi itulah orang-orang pintar, orang-orang yang berkuasa yang membuat dunia ini menjadi lebih parah. Ada penipisan lapisan ozon tadi akibat daripada itu. Hujan asam. Hujan asam kenapa? Di laut banyak karang-karang rusak. Saya minggu lalu di Wairotan dengan satu yayasan untuk pelestarian untuk karang.
Karena kita ini kaya dengan ikan. Karang yang bagus di Teluk Maumere yang termasuk TWAL, Taman Wisata yang berada di sekitar sini dan juga pantai selatan. Kita ikan banyak. Tapi kalau manusia misalnya kita mungkin om atau bapak atau keluarga suka bohong di laut, ya habislah ikan. Makanan itu tidak ada, ikan tidak pernah datang lagi di sini. Yang minta maaf, kamu dulu belum lahir. Saya waktu tahun 85 masih sekolah SMA, orang masih pancing dekat-dekat masih dapat ikan. Sekarang mau dapat di mana? Apakah harus penangkapan itu untuk pemusnah? Banyak sekali. Jadi fenomena pengasaman laut itu cukup tinggi akibat dari karang yang sudah itu akan terjadi masalah besar di dunia ini. Kenapa dia sudah terjadi ratusan tahun dan tidak boleh? Itu kalau tidak dijaga baik di laut maupun di darat, berarti dunia ini mau jadi apa bisa rusak. Apalagi populasi manusia bertambah banyak. Juga rekayasa genetika, mau kasih kawin ini dan itu yang menurut orang para pakar. Tapi itu tidak muncul. Contoh yang lebih banyak, kita komodo saja, saya minta maaf. Komodo ini salah satu binatang untuk makan anaknya sendiri. Setelah dia bertelur, dia menetas. Karena dia makan sekarang ditakuti komodo itu akan musnah. Jadi kamu orang muda, wawasan kamu tidak berpikir seperti ini, wah repot. Apalagi penyu. Banyak orang tangkap bom, sudah makan, ambil telurnya jual. Sehingga produksi di laut semakin berkurang. Ini bahaya ini. Dari dalam perubahan iklim, pemanasan global hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub. Ini mengakibatkan seperti banjir bandang, salju berlebihan dan penggunaan. Jadi kalau dia sudah cair, sudah jelas kita permukaan air laut naik dari kutub utara karena akibat terlalu panas. Ini soal. Nanti kalau sudah rumah di pinggir pantai, bangun juga sertifikat yang tidak ada, kalau ada sampai masuk pemerintah tidak urus. Padahal tiap kali contoh seperti hari ini kita duduk bagus kita berbicara dunia, padahal kita tinggal di desa. Apakah mereka juga para pakar itu juga berbicara tentang dunia ini? Karena ini saya juga dapat, saya juga belajar, dan memang kita harus bertanggung jawab. Kita mulai dari hal kecil, pohon, air yang perlu kita jaga, spesies ikan yang ada di laut kita jaga, karang-karang penting, dan itu tetap disuarakan. Di DPR saya berpulang tadi ini baru turun dari pesawat karena kaji banding persoalan khusus masalah sampah. Ada yang bilang mau kita ke Bekasi saja Pak, kita ke Jakarta atau kita ke Hong Kong, ke Korea. No way buat saya. Tetapi menurut pikiran saya, kita pergi kaji di sana yang mereka peralatan sudah lengkap. SDM manusianya ada. Nah, setelah saya pulang hari ini, apakah di sini kita mau Maumere ada? Pak Sekretaris tahu persis. Kami dengan kendaraan perakitan tahun 1980-an rusak sarana prasarana. Ini bagaimana kita menangani sampah 5 kecamatan tambah 3 lagi 8 kecamatan. Karena ini wabah penyakit yang kita sudah pernah nikmati, pernah demam berdarah baru-baru ini tahun 2 tahun lalu, itu juga menjadi soal besar di Republik Sika ini. Nah kalau kaji ke sana, mendingan kami kaji ke Kupang, kita lihat karena karakter kita orang Timur kalau tidak keras susah. Kiat-kiat yang saya tangkap dari mereka, ada satu Pak Lurah Liliba, dia punya kiat khusus. Karena masyarakat tidak pernah buang sampah sembarangan dan tidak pernah sadar, disuruh tidak boleh angkat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang, tidak boleh angkat sampah. Dibiarkan kurang lebih 1 bulan. Mereka angkat dengan 36 truk sampah. Ada efek jerahnya. Wah ini kalau kita buang sembarang, berarti Dinas Lingkungan Kota Kupang lepas tidak mengangkat, mati mereka. Bau dan sangat lalat juga besar-besar macam ini sampai ibu jari. Ini saya praktek kaji banding. Mendingan di sini daripada saya ke Jawa. Di sana peralatan lengkap, semua lengkap. Pulang ke sini apakah kita sikap bisa?
Ini kan soal. Jadi kalau anggota DPR, kalau kamu belum lihat Jawa silakan. Kalau saya sudah bosan. Dan saya maunya apa yang menjadi sifat karakter kita orang Timur ini, kita omong, kita sedikit agak keras, pressure, biar supaya mereka itu ada efek jerah. Kalau tidak mungkin. Apalagi suara anak muda. Saya juga ucapkan terima kasih. Nanti di satu kesempatan duduk berkumpul, Jaime, tidak sekolah tapi dia omong tentang ini. Oh, saya bangga itu kalau saya dengar. Ini anak ini hanya keluar masuk ada motor jalan kadang-kadang begitu, tapi dia bisa omong tentang pemanas global, dia omong tentang lingkungan hidup, dia omong tentang kelestarian. Jangan potong kayu, nanti kita air tidak ada, kita tinggal di gunung ini sudah setengah mati. Dan hal-hal seperti itu tuh nyata, real yang kita hadapi. Sesuai dengan ya Hari Orang Muda Internasional, solidaritas beberapa orang. Itu yang dibutuhkan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jangan tersinggung, tapi hal ini hal bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak sudah jelaskan banyak sekali tentang ya lingkungan nih sekarang yang terjadi di khususnya ya Kota Maumere juga menjadi salah satu dampak yang besar ya bagi kita. Saya rasa juga seperti miris ketika kita kayak buat sesuatu tapi kita tidak sadar dampaknya itu besar sekali. Jadi ya untuk anak muda saya rasa kayak siapa lagi yang mau urus kita apa lingkungan ini kalau bukan dari diri kita sendiri. Oke baik, mungkin Pak dari sekretaris masih mau ngomong sebelum kita masuk ke sesi sebentar untuk talkshow. Baik, makasih. Salam sehat. Moga-moga semua sehat. Tidak ada COVID ya. Kalau kita umat manusia sadar bahwa alam dan beserta isinya diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita, maka wajib kita menjaganya gitu. Tapi kita tidak sadar. Mohon maaf kalau yang Kristen itu di dalam kitab Yeremia ada. Itu jelas. Lingkungan diberikan kepada dunia untuk dijaga dan dipelihara. Itu di kitab Yeremia ada itu. Hanya orang manusia tidak pernah, apalagi kita orang Kristen juga tidak punya Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita paham gitu. Seenaknya saja kita merusakkan lingkungan gitu. Dan yang ketiga, saya mau katakan bahwa sebenarnya kita orang Maumere ini orang yang paling tidak taat dan patuh terhadap aturan. Saya biasa omong begini, saya sama Pak Kadis ini biasa omong begini. Kenapa? Harusnya kita manusia, orang Maumere harus taat dan patuh terhadap pemerintah karena pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia. Di dalam Alkitab disebutkan seperti itu. Ende dan dilarang tukar pohon-pohon yang di pinggir jalan dipotong oleh orang untuk kasih makan kambingnya. Ini saya sama Pak Kadis di depan dolok itu, saya masih di lingkungan hidup, pagi-pagi kan saya kontrol, tegur, mereka marah lagi saya. Padahal dia tidak tanam begitu. Dia hanya bisa merusak. Maka itu saya bilang, kita orang Maumere ini tidak taat dan patuh. Oleh karena itu sekarang di Dinas Pendidikan lewat kementerian dia mencari bentuk kurikulum yang bagaimana untuk membentuk karakter anak mulai dari umur 0 masih dalam kandungan ibu. Merubah karakternya, membentuk karakternya, karakter yang berpancasilais, berakhlak mulia. Itu yang di dinas di kementerian mulai merubah. Sekarang dengan kurikulum merdeka itu menekankan untuk pembentukan karakter Pancasilais, berakhlak mulia. Jadi ini yang penting harus dilihat oleh kita gitu. Jadi sebenarnya kita mau katakan Hari Pemuda Sedunia, Hari Bapak Sedunia, hari apa saja tetap itu berangkat dari dalam rumah tangga. Kalau keluarganya bapaknya di dalam rumah tangga suka mabok-mabok, suka pukul istri, ya sudah. Saya kemarin ada orang nikah, saya dikasih kesempatan sambutan, saya bilang, kalau masih ada bapak-bapak yang sering pukul istri dan sering menyakiti anak, bulan Maria dia tidak boleh ikut gereja, dia tidak boleh ikut. Dia salam Maria sampai 10 kali, lebih lagi, tapi dia pulang dia pukul istrinya gitu. Aniaya istri.
Itu percuma kan gitu. Padahal Bunda Maria itu wujud nyata dalam istrinya, dalam anaknya gitu. Harus mulai dari dalam rumah tangga. Wong bapaknya juga tidak pernah ke gereja, wah repot juga. Mulai dari dalam rumah tangga. Anak pemuda dalam rumah itu harus mengingatkan bapaknya, Bapak, hari ini hari Minggu, hari yang dikuduskan dan dikhususkan untuk orang Kristen beribadah. Hari Jumat 5 waktu harus kita sebagai seorang Muslim harus gitu. Ini yang mulai. Jadi saya biasanya di dinas saya bilang ini harus mulai dalam rumah tangga, pembentukan karakter gitu. Jadi pemerintah ini paling hebat kalau seremonial. Ada hari Kartini, hari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi setelah seremoni selesai gitu. Implementasinya tidak ada gitu. Jadi saya sering kritik. Oleh karena itu mungkin mulai dari diri kita masing-masing, anak muda yang seperti saya punya adik ini yang sudah ada di forum anak ya, ikut sampai di Jakarta gitu. Jadi ini yang perlu diimplementasikan. Setelah kita buat satu kegiatan, harus kita menjadi motor penggeraknya, motor penggerak dari kita. Jadi itu kita harus mulai dari situ. Terus pemuda itu kalau disebut sebagai tulang punggung negara, masa depannya negara, masa depan pemimpin negara harus bisa dibuktikan loh. Saya lihat di Sika, saya sedih kalau anak sekolah itu saya lihat pergi sekolah rokok, bangga dia, anak SMA bangga. Karena apa? Tidak disiplin, tidak diberikan contoh dari dalam rumah tangga. Saya punya anak 2 orang, 3 pertama meninggal. Saya tidak pernah ngomong mereka, tapi mereka lihat tingkah laku saya. Dan mereka kalau hari Minggu tidak pergi gereja, mereka rasa bersalah sekali. Dan saya terapkan mereka disiplin. Pagi bangun jam 6, yang perempuan sudah tahu tugasnya, laki-laki sudah tahu tugasnya, seperti itu. Saya ajarkan mereka mulai dari rumah tangga. Dan itu mereka tidak boleh buat sesuatu yang tidak menyenangkan di luar. Saya punya anak 2 pergi kuliah, saya kasih hadiahnya apa? Pasti mas, Alkitab. Yang nomor 2 mau pergi kuliah, saya kasih Alkitab. Kakak ini Alkitab. Nona kemarin berangkat saya kasih, Dek, Alkitab. Karena saya tanamkan mereka nilai-nilai agama, iman. Saya tidak kasih apa-apa. Mohon maaf, saya hanya bilang, andalkan Kristus maka kau akan berhasil. Tapi kalau kau andalkan kau punya diri, tidak akan berhasil. Jadi itu orang muda, dan itu harus ada komitmen dalam diri kita gitu. Menyangkut dengan disiplin. Saya dan Pak Kadis ini dulu, saya sekretaris Pak Kadis itu kalau adik-adik lihat pegawai negeri di Sika, satu kantor kalau 50 orang mungkin setengahnya itu yang bisa masuk pagi 7:30. Yang lainnya jam 9 setengah 10. Jadi Pak Sekda istilahkan konjak oto, naik kemudian turun duluan. Jadi dia datang terlambat, tapi dia pulangnya juga duluan gitu. Tapi dia tuntut harus punya jabatan, tuntut harus gajinya naik gitu. Jadi itu bermula semua ini harusnya bermula dalam rumah tangga dan bermula dari disiplin yang ditanamkan dari dalam rumah tangga untuk orang muda. Jadi ini yang harus dilihat oleh kita, pengembangan orang muda, forum orang muda Karang Taruna ini juga saya lihat banyak di desa-desa ini hanya dadakan temporer saja gitu. Ada kegiatan dia bentuk gitu, tapi habis itu selesai, kegiatan selesai. Jadi tidak tertanam gitu. Dia tidak mau menjadi sponsor.
Harusnya dia menjadi sponsor, dia menjadi lilin bagi orang lain. Pemuda harus gitu. Jadi itu yang harus dilihat oleh diri kita orang muda. Saya berharap supaya tidak hanya sekedar kita diskusi dan selesai. Saya melihat anak muda menjadi sponsor, bagaimana supaya kalau tadi Ibu katakan bahwa ada di bulan April nanti ada zero plastik, itu harus ditunjukkan. Saya lihat kemarin saya waktu masih Camat Alok Barat ada pencanangan bank sampah, habis itu selesai. Saya dalam diri saya yang seremonial saya paling tidak suka, pribadi saya. Saya dulu camat di Kangai, saya tidak ada seremonial. Dan saya camat tidak ada orang yang jual ikan di pinggir jalan. Selama saya camat 1,5 tahun di Kangai, tidak ada orang yang jual ikan di pinggir jalan. Semula ada orang jual, saya panggil mereka. Saya bilang, Bapak Mama butuh makan, tapi juga harus mau diatur. Saya akan cari kasih kamu lokasi, kamu jual dalam lokasi itu dan tidak boleh ada yang keluar. Buat komitmen, pernyataan, kalau ada yang keluar, saya beri sanksi. Setelah saya selesai camat, orang keluar lagi gitu. Jadi bagaimana cara pendekatan kita untuk mereka taat gitu. Dan ini yang harus dilihat. Sehingga lewat forum ini, seharapan kami juga dulu jadi pemuda. Saya di Kupang dulu pengurus pemuda gereja di Konino. Terus saya pindah ke sini, saya pernah jadi ketua pemuda di Gemit. Terus itu saya juga pernah menjadi kepala bidang pemuda olahraga. Jadi ini yang perlu dilihat. Saya biasanya kalau ada forum-forum begitu, saya tantang mereka. Saya biasanya bicara tidak yang enak-enak. Yang tidak enak-enak itu yang saya omong. Saya mau supaya orang berbuat. Saya dan Pak Kadis ini dulu pagi kami dua jalan pungut sampah. Kami kontrol untuk penyapu semua gitu. Karena saya paling tidak suka lihat kalau ada sampah. Pengalaman saya tahun 93 ketika saya wasit tinju di Australia, saya lihat anak kecil dan itu memang mereka sudah terbentuk. Dia naik bis, pintu dia tahan. Semua orang yang naik habis baru ditutup. Kalau kita orang Indonesia, dia naik duluan, dia lepas pintu mau kena kau, urusan kau gitu. Dia tidak. Terus mereka makan permen, dia cari-cari tempat sampah, tidak ada plastik permen itu, dia taruh sakunya. Ketika kami turun di mall, dia lihat ada tempat sampah, dia ambil sampah itu dia taruh. Itu anak SD. Dan itu mereka sudah terbiasa seperti itu. Sudah terbiasa seperti itu. Bayangkan saja kalau kita pohon tidak ada dan sampah berserakan, terus itu laut tercemar, terus itu sungai tercemar, sumur tercemar, terus itu tidak ada pohon, manusia tidak bisa hidup karena kita harap O2 dari pohon gitu. Maka itu saya harap supaya teman-teman remaja dan pemuda ini menjadi sponsor. Sponsor tidak hanya teriak. Orang sekarang tidak hanya lihat kita teriak, kita omong, tapi kita buat. Kita harus buat. Kita harus buat. Jadi seperti guru-guru, dia menyamai, terus itu dia menyiram, dia menanam, dia menyiram, tapi dia tidak petik hasil. Itu yang harus dilihat oleh orang muda. Kita berbuat, jangan nanti berpikir supaya orang lihat kita gitu. Jangan. Kita berbuat sesuatu. Jangan nanti supaya orang lihat saya. Saya berbuat sesuatu supaya bupati lihat saya, pemerintah lihat saya. Jangan. Banyak orang mau lihat, orang Kupang bilang dia mau kerja supaya orang lihat dia makan puji gitu. Karena apa yang kita buat pasti dilihat oleh Tuhan gitu. Tidak perlu kita harus lihat apa. Jadi guru-guru itu dia menanam, menyiram, tapi dia tidak memetik hasil gitu. Dia hanya punya satu kebanggaan ketika dia punya anak didik menjadi seorang pejabat gitu. Wih, ternyata saya berhasil.
Jadi adik-adik sekalian, kalau kita memungut sampah dan kota ini bersih, kita merasa bahagia. Oh ternyata apa yang kita buat masyarakat ikut dan ternyata kota ini bersih. Oh kita tanam pohon gitu. Kita di NTT khususnya di Sika, waktu saya masih dengan Pak Kadis Lingkungan itu saya sudah presentasikan supaya jangan kita tanam anakan, tanam pohon. Di Kota Bandung, teman saya camat Kota Bandung, dia tidak tanam anakan. Dia bilang, Akang, kalau tanam anakan berapa tahun baru dia hidup besar gitu. Tapi tanam pohon. Jadi dahan pohon yang besar-besar, dia ke hutan, dia bawa. Dia pangkas dahan pohon yang besar, datang dia tanam. Cara tanamnya apa? Dia gali lubang, diameternya 1 meter, dia taruh air, taruh rumput, atau alang-alang, dia isi pohon itu masuk. Pohon itu dililit dengan rumput kering. 2 minggu sekali disiram. 4 minggu datang sudah bertunas. Karena rumput itu bisa menyimpan air sampai 2 minggu. Dan ini yang harus dipraktikkan gitu oleh adik-adik sekalian gitu. Oleh karena itu juga ada program pemerintah sekarang dengan mulainya adanya POSPAUD ada di Posyandu. Iya. Jadi mulai umur 0. Jadi ibu itu, saya dengan Pak Kadis dulu, kami di BKKBN itu mulai ibu itu mulai hamil 1 bulan itu sudah diajarin gitu anaknya dalam perut. Karena umur 0 sampai 6 tahun itu umur emas. Umur emas, sehingga tadi ibu katakan bahwa perlu ada umur 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12, 12 sampai 18. Ini mulai, kalau sudah lewat susah. Tapi saya lihat anak-anak muda di Sika, kalau duduk di trotoar, lingkar minum moke, mereka bangga gitu. Ini saya lihat, bangga sekali, wah lewat teriak, tidak pakai baju lagi, pakai 1 gelas aqua dibuat jadi gelas, lingkar keliling gitu. Karena apa adik-adik sekalian? Itu bermula dari dalam rumah tangga. Maka itu saya bilang, kalau dari dalam rumah tangga itu tidak disiplin, orang tuanya tidak menjadi panutan bagi mereka, orang tua juga tidak pernah duduk bersama untuk menasihati mereka, itu mau dia nanti di sekolah juga sama gitu. Ada juga orang tua yang di sekolah anaknya salah, datang dia marah-marah guru, dan itu karakter. Maka itu sekarang yang kurikulum merdeka itu bagaimana untuk pembentukan karakter itu menjadi hal utama. Ini yang harus dilihat oleh kita sekalian. Oleh karena itu saya mohon maaf, karena saya orangnya saya biasa bicara tidak pakai pencitraan. Saya mau pensiun. Saya sudah pegawai negeri 33 tahun di Kabupaten Sika. Saya belum pernah 1 hari pun terlambat kantor, dan 1 hari pun saya pulang cepat, belum pernah. Dan saya belum pernah cuti 33 tahun. Tanya Pak Kadis. Saya sudah 1 tahun lebih di Dinas Pendidikan, saya tidak pernah pulang makan siang. Alasan saya, karena saya sampai di Lio Pedalaman, Tanah Air Pedalaman, Kepulauan. Tiap hari guru-guru datang butuh kami. Kalau saya ke Lio Pedalaman itu otoh hanya 1 kali, ke Tanah Air Pedalaman otoh 1 kali. Kalau saya pulang makan terus itu saya datang terlambat, mereka membutuhkan tanda tangan saya, terus itu otohnya sudah kembali. Mereka harus tunggu sampai besok. Berdosalah saya. Saya tidak pernah pulang makan. Saya selalu standby di kantor. Kalau saya keluar pergi buka kegiatan pun, saya minta nona-nona yang di resepsi ini, saya bilang kalau ada butuh tanda tangan, dibawa ke saya. Di tengah jalan pun saya tanda tangan, di atas mobil saya tanda tangan. Karena prinsip saya bahwa saya pelayan. Karena Tuhan hadirkan saya di sebuah lembaga untuk menjadi seorang pelayan, bukan seorang pejabat. Pelayan yang harus membagi berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama gitu. Dan itu harus menjadi prinsip hidup kita. Harus menjadi. Pak Kadis ini tidak pernah duduk di ruangan.
di depan saja. Datang langsung beliau bilang rende, tanda tangan saja. Kami dua seperti itu. Karena kami dua orang olahragawan, jadi kami orangnya sportif. Kalau salah kami bilang salah, benar bilang benar gitu. Itu harus dipegang oleh orang-orang muda gitu. Jangan mau Pak, saya di dinas itu kalau iman tidak kuat, dinas pendidikan iman tidak kuat, cepat masuk ke dalam pencobaan. Dia punya proyek tahun lalu 14 miliar, tahun ini 28 miliar. Ada penggoda pencobaan yang begitu besar. Orang bilang, Pak, kalau Pak kasih kami proyek ini, kami kasih Pak 13%. Saya bilang tidak, saya orang kaya, orang tua miskin. Saya cukup makan gaji saya supaya hidup selamat gitu. Jadi ini yang harus dipegang, prinsip kita orang muda harus pegang itu. Saya kira itu mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itulah saya seperti itu. Saya orangnya tidak ada pencitraan. Siapa salah saya akan lawan dia. Ini Pak Bupati Robi bilang begini, yang bisa tolak saya punya disposisi itu hanya Martin Aji sama Paul Prasetya. Asep. Karena beliau akan disposisi, proses saya baca. Isi surat ini tidak jelas. Pak, ini kita mau masuk penjara kan? Kalau begitu Pak Martin panggil dulu, rubah itu disposisi. Artinya saya tidak mau menjerumuskan Pak Bupati dan juga saya tidak mau menjerumuskan diri dalam pencobaan gitu. Itu kadang ada bawahan yang takut sehingga mengiyakan, tapi kasihan Pak Bupatinya gitu. Kasihan Pak Bupati. Jadi kita harus menjaga dia, tapi harus memberikan masukan gitu. Tapi Pak Bupati itu orangnya welcome sekali, dia masukan dia terima. Sehingga dia selalu kalau Pak Martin, saya Pak, jangan kita masuk penjara ini. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke host. Your voice now, suarakan sekarang.